Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi latihan soal dari materi integral. Di dua video sebelumnya, Koko udah sempat bahas 7 soal. Di video kali ini kita akan lihat lagi beberapa soal yang menurut Koko sangat bagus untuk dijadikan materi latihan ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Sebelum Koko mulai pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kalian juga boleh like dan share video ini kalau menurut kalian video ini membantu pembelajaran kalian semua. Kita langsung aja lihat soal nomor 8. Integral dari 1 per root x plus cube root of x dx. Nah, kira-kira gimana cara kita mengintegralkan bentuk ini? Ambil coretan kalian, ambil pen, silakan dicoret-coret terlebih dahulu, dicoba kerjain terlebih dahulu. Kalau bingung atau ingin memastikan jawabannya benar atau salah, atau ingin ide lain, kalian bisa lihat pembahasan Koko. Salah satu cara untuk mengintegralkan bentuk ini adalah kita harus menggunakan substitusi. Tapi substitusinya harus dengan substitusi yang tepat. Karena kalau substitusinya nggak tepat, bentuk ini jadinya makin sulit, bukan makin sederhana. Nah, salah satu substitusi yang tepat menurut Koko untuk soal tipe seperti ini adalah kita substitusikan dengan U pangkat 6. Kalau ada yang tanya, kok kenapa U pangkat 6? Tujuannya adalah supaya bentuk akarnya bisa hilang. Kalian bisa bayangin, kalau X-nya U pangkat 6, bisa diakarin. Kalau di sini U pangkat 6, bisa diakarin juga. Maka Koko pakai U pangkat 6. Kalau kalian pakai U pangkat 3 misalnya, akan bersisa satu bentuk akar di sini. Kalau pakai U pangkat 2, akan bersisa bentuk akar di sini. Kalau masih ada bentuk akarnya, jadi sulit untuk dimanipulasi soalnya. Maka dari itu Koko pakai U pangkat 6. Jadi di sini Koko tulis permisalannya. Misalkan X itu adalah U pangkat 6. Kita turunkan dulu fungsinya. dx du ini adalah 6U pangkat 5. Dengan demikian kita akan dapat dx itu adalah 6U5 du. Sekarang kita akan substitusikan ke soal kita. Bagian atasnya 1 dx, bagian numerator. Dx-nya adalah 6U pangkat 5. Dibagi dengan, Koko langsung ya, akar U pangkat 6, yaitu U pangkat 3. Ditambah dengan akar pangkat 3 dari U pangkat 6. Jadi kalau X-nya diganti dengan U pangkat 6, kita dapat akar pangkat 3 dari U pangkat 6, yaitu U kuadrat du. Nah, setelah disubstitusi, bentuknya jadi sederhana. Kita bisa faktorkan U pangkat 2, kemudian kita bisa coret dengan pembilangnya. Dibagi dengan U pangkat 2 U tambah 1 du. U pangkat 2 dan U pangkat 5-nya bisa dicoret. Nanti bersisa U pangkat 3 di atas. Kita akan dapat 6-nya Koko keluarin aja ke depan. 6 integral U pangkat 3 dibagi dengan 1 plus U du. Sampai tahap ini, Koko rasa kalian harus sudah tahu gimana cara mengintegralkan bentuk ini. Yang Koko akan gunakan adalah kita akan bagikan dulu bentuknya sehingga menjadi lebih sederhana, setelah itu baru diintegralkan. Untuk pembagian, mungkin Koko akan pakai Horner supaya lebih cepat. Kalian boleh pakai long division, pembagian bersusun biasa, tapi Koko akan pakai Horner aja. U pangkat 3 dibagi 1 plus U. Koefisiennya berarti U pangkat 3, U pangkat 2, U pangkat 1, U pangkat 0. Dibagi dengan, ini mau Koko pakai metode Horner ya, U sama dengan min 1. Satunya turun ke bawah, kali min 1 tulis di sini. Min 1, 1,
1 min 1 min 1. Koko cek sebentar, 1 min 1 min 1, 1. Oke, harusnya benar ya. Hasil pembagiannya adalah ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 0, dan ini adalah remainder atau sisa. Jadi hasil dari pembagian polinom ini, Koko bisa sederhanakan menjadi X pangkat 2, U maksudnya ya. U pangkat 2 dikurang U ditambah 1 dikurang dengan 1 per 1 plus U du. Udah bisa diintegralkan. Integral dari U pangkat 2 itu adalah 1/3 U pangkat 3, 6 dikali 1/3 U pangkat 3. Integral dari U itu adalah setengah U kuadrat. Integral dari 1 adalah U. Integral dari 1 per bentuk linear itu adalah ln. Ln 1 plus U. Mungkin Koko pakai mutlak. Ln biasanya diikuti tanda mutlak supaya terdefinisi bentuknya. Nah, inilah hasil integralnya. Plus C jangan lupa, dan jangan lupa dikembalikan lagi ke bentuk X. Dari soal kita udah tahu, dari substitusi maksud Koko, kita udah tahu U pangkat 6 itu adalah X. Berarti U itu adalah X pangkat 1 per 6. Kembalikan lagi semuanya. X pangkat 1 per 6 adalah U. 6-nya Koko kali masuk aja. 2 X pangkat 1/6 pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 1/6 pangkat 2 ditambah 6X pangkat 1/6 dikurang 6 ln 1 plus X pangkat 1/6 plus C. Bisa disederhanakan sedikit lagi. Setelah itu kita selesai soal yang pertama. Ini jadinya X pangkat setengah. X pangkat setengah itu adalah akar X. Jadi 2 akar X. Di sana jadinya pangkat 1/3. Berarti 3 akar pangkat 3 dari X. Di sana jadinya 6 akar pangkat 6 dari X. Dikurang 6 ln 1 plus akar pangkat 6 dari X plus C. Inilah jawaban akhir untuk soal nomor 8 atau soal pertama yang Koko bahas di video ini. Kita lanjutin ke soal nomor 9. Integral dari E pangkat X dibagi 1 plus E pangkat min X kuadrat. Gimana cara kita integralin bentuk ini? Ada banyak sekali cara sebenarnya dalam mengerjakan soal integral. Jadi cara yang kalian lihat di pembahasan Koko ini bukan satu-satunya cara. Mungkin kalian punya cara lain. Dan itu boleh-boleh aja. Nah, untuk nomor 9, sebelum Koko pakai substitusi, karena ini pasti pakai substitusi ya, nggak bisa langsung diintegralkan. Sebelum Koko pakai substitusi, Koko akan coba sederhanakan dulu. Karena penulisan pangkat negatif ini kurang enak dilihat. Enggak pun mungkin akan dapat juga sih. Tapi biasanya Koko selalu lebih seneng lihat pangkatnya positif. Jadi kita akan ubah dulu pangkatnya. Koko boleh tulis dalam bentuk 1 plus 1 per E pangkat X kuadrat. Jadi pangkat minus kita ubah jadi 1 per. Setelah itu kita kalikan semua dengan E pangkat X kuadrat. Jadi di sini kali E pangkat X kuadrat per E pangkat X kuadrat. Tujuannya supaya pecahannya bisa disederhanakan. Jadi nggak jadi fraction dalam fraction seperti soal ini. Kalau kita kali E pangkat X kuadrat, kita akan dapat
integral E pangkat X kali E pangkat X kuadrat dibagi dengan E pangkat X kuadrat ditambah 1 dx. Ini soal berikutnya yang kita akan coba. Aku turunin dulu. Nah, gimana cara kita integralin bentuk ini? Pikirkan sebentar, ambil coretan kalian. Cara yang Koko akan gunakan itu adalah substitusi trigono. Kalian bisa lihat di sini, ini bentuk yang familiar. X kuadrat ditambah A kuadrat. X kuadrat ditambah A kuadrat. X kuadrat ditambah A kuadrat kita bisa substitusi dengan trigonometri yaitu tan. Koko tulis di atas ini. X kuadrat tambah A kuadrat ini biasanya bisa disubstitusi menggunakan tan. A tangen T. Tapi soal Koko bukan X kuadrat, tapi E pangkat X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dengan cara yang sama, Koko bisa gunakan substitusi E pangkat X sama dengan tan T. E pangkat X sama dengan 1 tan T. Itulah substitusi yang kita akan gunakan. Jadi, yang Koko ingin jelaskan lebih jauh apa? Ingat-ingat, substitusi trigono bukan hanya bisa digunakan jika soalnya seperti ini. Variabel apapun kita tetap bisa coba dengan substitusi trigono. Tapi balik lagi, Koko nggak bisa garansiin setiap soal pasti ketemu jawabannya. Jadi kalian harus pinter-pinter lihat soalnya. Kita lanjutin ya. Turunkan substitusinya, selalu pakai turunan kalau kita gunakan substitusi. Kita akan turunkan terhadap X supaya dapat pensubstitusi atau pengganti untuk dx. Koko akan dapat, Koko tulisnya gini dulu ya, tan T sama dengan E pangkat X, kita turunkan. Turunan tangen adalah sekant kuadrat, dt dx sama dengan turunan E pangkat X tetap E pangkat X. Sehingga Koko bisa dapat sekant kuadrat T dt itu adalah E pangkat X dx. Kalian bisa lihat di sini. E pangkat X dx itu adalah sekant kuadrat T. E pangkat X dx sekant kuadrat T. Kita akan ganti ke soal ini dan kita akan lihat nanti jadinya apa. E pangkat X dx-nya sekant kuadrat T dt dibagi dengan, di sini masih ada kali E pangkat X kuadrat. Tadi E pangkat X itu adalah tan. Jadinya tan kuadrat T dibagi dengan E pangkat X itu adalah tan, dikuadratin jadinya tan kuadrat T plus 1. Inilah bentuk kita setelah disubstitusi. Nah, tujuan dari substitusi trigono yang udah Koko bahas di video sebelumnya itu adalah supaya identitas bisa masuk. Dan di sini kalian bisa tahu 1 plus tangen kuadrat itu adalah sekant kuadrat. Sekant kuadrat akan mencoret sekant kuadrat yang di atas. Jadi ini bisa di-cancel. Jadi nggak perlu substitusi trigono kalau identitas at the end nggak bisa masuk. Atau kita salah substitusi kalau identitas nggak bisa digunakan at the end. Setelah Koko coret dia punya sekant kuadrat, kita akan dapat integral dari tangen kuadrat. Nah, gimana integral tangen kuadrat T dt? Ketemu bentuk ini, seperti yang Koko bilang, Koko udah seneng kalau ketemu bentuk ini. Pasti bisa diintegralkan tangen kuadrat ini. Dan cara integralin tangen kuadrat adalah ubah menjadi sekant kuadrat dengan menggunakan identitas. Tangen kuadrat adalah sekant kuadrat T min 1. Integral dari sekant kuadrat T adalah tangen T. Integral dari min 1 adalah min T plus C.
jangan lupa kembalikan lagi ke bentuk X. Tangen T adalah E pangkat X. T itu adalah tan inverse E pangkat X. Jadi dari sini kita juga bisa tahu. Kalau T ini adalah tan inverse E pangkat X. Inilah jawaban akhir kita. Tan T-nya E pangkat X dikurang tan inverse E pangkat X plus C. Nah, ini pembahasan soal nomor 9. Semakin banyak kalian latihan soal integral, kalian akan semakin sering ketemu bentuk-bentuk yang sudah bisa diintegralkan. Dan kalian nanti akan jadi sadar, oh bentuk ini bisa, oh bentuk ini masih harus diubah menjadi bentuk itu, dan seterusnya. Jadi memang diperlukan latihan yang cukup untuk materi integral ini. Koko lanjutin ke soal terakhir di video ini, yaitu soal ke-10. Tadi kita udah sempet lihat sedikit pas Koko bahas nomor 9. Inilah soal nomor 10. Integral dari 1 per X pangkat 7 min X dx. Gimana cara integralin bentuk ini? Waktu kita lihat bentuk ini, mungkin yang langsung kepikiran pertama kali itu adalah dengan menggunakan partial fraction. Karena dia punya penyebut bisa difaktorkan. Mungkin ya, mungkin kalian kepikiran pakai partial fraction. Dan kalau Koko kasih bocoran, bisa atau enggak kok pakai partial fraction? Jawabannya bisa. Tapi ribet. Ini bisa diselesaikan pakai partial fraction, tapi ribet. Kalau ada yang nggak percaya atau pengen coba nih, kok kenapa ribet? Karena bentuk penyebutnya aja kalau difaktorin jadinya panjang. Waktu kalian cari koefisien dari pembilang dari bentuk partial fractionnya, itu aljabarnya udah cukup ribet, tapi bisa dikerjain. Nah, yang Koko akan gunakan atau cara yang Koko akan gunakan di sini itu tidak menggunakan partial fraction, tapi dengan substitusi. Substitusinya apa? Kita akan coba otak-atik dulu. Integral 1 per faktorin X-nya X pangkat 6 min 1 dx. Integral dari 1 per X pangkat 6 min 1 dx. Bentuk X pangkat 6 min 1 ini bisa diubah menjadi X pangkat 3 kuadrat. 1 per X kali X dikali X pangkat 3 kuadrat min 1 dx. Kenapa Koko ubah jadi X pangkat 3 min 1? Atau X pangkat 3 kuadrat min 1? Supaya kita bisa substitusi dengan trigonometri. Jadi Koko nggak pakai cara partial fraction. Lihat bentuknya, X pangkat 3 kuadrat min 1. Ini adalah bentuk X kuadrat dikurang A kuadrat. Biasa bisa disubstitusi dengan secant. A secant T. Berarti kalau soal kita X pangkat 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, Koko boleh substitusi pakai X pangkat 3 sama dengan 1 secant T. Turunkan substitusinya. Turunan dari X pangkat 3 terhadap X itu 3X kuadrat. Turunan dari secant T terhadap X itu adalah secant T tangen T dt per dx. Dengan demikian, Koko akan dapat pengganti untuk dx. dx-nya berarti sec T tan T per 3x kuadrat dt. Kita substitusi dulu. Dan kita akan lihat nanti bentuknya jadi apa. Integral dx diganti dengan itu semua. Sec T
tan T dibagi dengan 3x kuadrat kali X lagi dari sini, kali X, open bracket, X pangkat 3 itu adalah secant. Jadi secant kuadrat min 1 dt. Bentuknya jadi seperti itu. Nah, Koko gunakan substitusi trigono. Jadi identitas trigono harus bisa masuk. Secant kuadrat kurang 1 itu adalah tangen kuadrat. Jadi di materi ini pun kalian harus terbiasa menggunakan identitas trigonometri. Secant kuadrat min 1, tangen kuadrat. Di sini ada 3x pangkat 3. X pangkat 3-nya adalah secant. X pangkat 3 itu secant. Jadi kita akan substitusi lebih jauh sebelum disederhanain. Secant T tangen T dibagi 3x pangkat 3. X pangkat 3 tadi adalah secant. Secant kuadrat min 1 itu adalah tangen kuadrat. Secant kuadrat dikurang 1 ya. Ini adalah tan kuadrat. Jadi dikali dengan tan kuadrat T dt. Nah, bisa dicoret-coret bentuknya. Secantnya kita buang aja. Tangennya dibuang 1. Sepertangen itu adalah kotangen. Ketemu kotangen, selesai. 1/3 integral kotangen T dt. Kotangen itu apa? Bagi yang udah lihat video Koko sebelumnya, kalian pasti udah tahu. Integral kotangen itu apa? Integral dari kotangen itu adalah ln sin 1/3 ln sin T plus C. Nah, dari pembahasan Koko 10 soal ini, sebenarnya kalian udah bisa lihat. Kita muter-muter nanti dapat bentuk-bentuknya seperti itu. Kotangen lah, integral tangen. Jadi bentuk-bentuk yang memang akan sering muncul. Jadi kalian harus tahu dulu bentuk-bentuk tersebut apa aja. Tinggal diubah lagi menjadi X, dan kita selesai pembahasan soal nomor 10. Secant T-nya adalah X pangkat 3. Kita pengen tahu sin T-nya apa. Gambar segitiga siku-siku dulu dari sini. Kalau Koko gambar satu segitiga siku-siku. Katakanlah ini sudut T. Secant itu adalah miring per samping. Jadi miringnya X pangkat 3. Sampingnya 1. Maka depannya adalah X pangkat 6 min 1 di akar. Dengan demikian sin T-nya siapa kita udah tahu. 1/3 ln akar X pangkat 6 min 1 dibagi X pangkat 3 plus C. Inilah jawaban soal yang ketiga atau soal ke-10 dari variasi-variasi soal yang kita udah lihat dari video sebelumnya. Dengan demikian, pembahasan Koko selesai untuk video ini sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Pastikan kalian mengerti dan bukan dihafal. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya.